Alkisah di Kerajaan Pasir Batang, tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, sang permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat untuk turun tahta. Dinda juga berpikir demikian, Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaan kepada putri bungsunya bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para Dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya, cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dindalah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan untuk datang kemari Purbararang dan Indrawijaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini ke dalam minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini, Ni, sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terasa sangat panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tubuhmu? Kenapa kamu jadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayah, ibu, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayah yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan dari kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari rela bila tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Ni.
Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini, cepat. Pergi kalian, cepat. Cepat, cepat. Ni, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari Yanisari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para wata sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu? Dia kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya itu sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, lantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas, kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu, Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Hei kalian, jangan seperti itu. Kalian tidak boleh menjelekkan Tuan Putri. Kami tidak menjelek-jelekan Tuan Putri, tapi memang keadaannya seperti itu. Tetap saja itu mencemarkan nama baik Tuan Putri. Kalian ingin dilaporkan kepada Prabu Tapa Ageng karena sudah membicarakan kejelekan Tuan Putri. Ampun Tuan, kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terimalah Tuan Putri, saya bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari, kami mendengar para warga sedang mengeluh sikap Ratu Purbararang. Oh iya? Apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan. Tapi, Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi para rakyat sedang kelaparan? Kalau begitu, bawa saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Tenang saja, persediaan makanan aku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri, kami akan kembali ke kerajaan. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Siapa kamu? Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara? Sebenarnya, aku Pangeran Burumina dari Kayangan. Tapi karena berbuat kesalahan, aku dikutuk dan dibuang ke hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Tuan Putri? Panggil saja aku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari, tadi aku melihatmu kelaparan. Maukah kamu makan pisang ini? Boleh? Terima kasih Lutung Kasarung. Mereka pun akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Tuan Putri, ikutlah denganku ke danau. Baiklah Lutung. Coba basuhlah tangan dan wajahmu Tuan Putri. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang menerpa mereka. Dan saat itu juga kebutuhan Tuan Putri menari. Wah, ajaib sekali. Kutukanku sudah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang juga seperti kutukanku. Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku abadi. Kutukanku hanya akan hilang jika aku menemukan cinta sejati. Datanglah Dayang dan prajurit menghampiri Purbasari dan Lutung Kasarung. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya menghilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Wah, berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal di sini bersama Lutung. Tapi Tuan Putri, Prabu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat.
Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Mari ikut bersama kami. Baiklah. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah sembuh. Wah, cantik sekali. Wah, iya, benar, cantik sekali. Selamat datang kembali, putriku. Ya Ayahanda, terima kasih. Akhirnya kamu sudah terbebas dari kutukan tersebut dan bisa berkumpul kembali di kerajaan ini bersama kami. Ya Ibunda, saya sudah kembali. Tapi yang di belakang kamu itu siapa? Ayahanda, Ibunda, kenalkan, dia adalah Lutung Kasarung. Dia temanku, ayah ibu. Bagaimana kalian bisa bertemu? Kami bertemu di hutan. Dia sudah menolongku dan menemaniku selama di hutan. Tapi dia tidak menyakitimu kan? Tidak Ibunda, dia tidak menyakitiku. Mohon izin untuk membawa dia tinggal di istana ini, Ayahanda, Ibunda. Baiklah, kami mengizinkannya. Terima kasih Ayahanda, Ibunda. Kedatangan Purbasari ke istana disambut gembira oleh seluruh keluarga kerajaan, kecuali Purbararang dan Indrajaya. Purbararang khawatir kedudukannya sebagai ratu semakin terancam. Ia pun membujuk ayahnya mengadakan sayembara. Awas saja kau Purbasari, kamu jangan senang dulu karena sudah terbebas dari kutukan buruk rupa itu dan sudah kembali lagi ke istana. Lihat saja, kamu tidak bisa seenaknya menjadi ratu dan merebut kembali tahta kerajaan ini. Sekarang aku harus menemui Ayahanda. Mohon izin Ayahanda, dengan kembalinya Purbasari ke kerajaan ini, apakah tahta kerajaan akan dipindah alihkan kembali ke tangan Purbasari? Ya, ayah akan kembalikan tahta kerajaan ini kepada Purbasari. Ayah, saya keberatan jika Purbasari dinobatkan kembali menjadi ratu. Agar semuanya adil, sebaiknya kalau diadakan dulu sayembara untuk mengetahui siapa yang paling pantas menjadi penerus tahta di kerajaan ini. Baiklah, kita akan mengadakan sayembara terlebih dahulu. Tibalah hari di mana Purbasari dan Purbararang akan berlomba. Seluruh rakyat dan keluarga kerajaan berkumpul di halaman istana untuk menyaksikan. Perlombaan pertama adalah adu panjang rambut. Kau mungkin sudah sembuh adikku, tapi tidak semudah itu untuk masuk kembali ke istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Syarat pertama, mari kita adu panjang rambut. Siapakah yang rambutnya lebih panjang? Ya, rambutku hanya sepunggung, lebih pendek dari kakak. Pasti aku akan kalah. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Tenang saja putri, kamu pasti akan menang. Purbararang pun segera membuka gulungan rambutnya, dan terurailah rambut Purbararang yang sepanjang pinggul. Lihat, rambutku panjang sekali bukan? Coba sekarang buka gulungan rambutmu Purbasari. Haha, pasti dia akan kalah. Purbasari pun membuka gulungannya, dan ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Panjangnya mencapai tumit. Purbararang terkejut karena setahu dia rambut Purbasari lebih pendek dari dia. Akhirnya perlombaan pertama dimenangkan oleh Purbasari. Kau boleh saja memenangkan lomba ini, tapi lomba berikutnya pasti aku yang akan memenangkannya. Persyaratan kedua yaitu perlombaan adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang yang telah memiliki tunangan Raden Indrajaya yang terkenal tampan dan gagah tampak percaya diri akan memenangkan perlombaan kali ini. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Sedangkan Purbasari memilih Lutung Kasarung untuk menjadi tunangannya. Ini pasanganku, Kak. Hah? Pasanganmu seekor lutung? Ya, Kak, aku sangat mencintainya.
Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaibnya, Lutung Kasarung berubah kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dengan Raden Indrajaya. Semua orang terhenyak melihat ketampanan itu. Wah, kutukanmu sudah hilang. Ya Putri, kutukanku sudah hilang. Oh tidak, Kanda, apakah artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa, Kak. Aku telah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih adikku. Akhirnya, Putri Purbasari menikah dengan Lutung Kasarung atau Pangeran Guruminda.